Assalamualaikum adik-adik semua. Tahu nggak sih mengapa kita harus berteman dengan orang yang berbeda agama? Islam hadir sebagai rahmat untuk seluruh alam, tidak terkecuali bagi mereka yang tidak memeluk agama Islam atau non-muslim. Islam membawa kedamaian bagi seluruh umat beragama. Umat manusia memiliki teladan mulia, yaitu Rasulullah SAW. Untuk lebih memahaminya, mari kita belajar tentang senangnya berteman. Sebelum itu, kita berdoa dulu. Angkat tangannya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Persaudaraan dalam Islam. Indonesia terdiri dari beragam agama. Keragaman tersebut tidak membuatnya terpecah belah, namun menjadikannya bersatu. Bangsa Indonesia hidup rukun dan harmonis karena rasa persaudaraan yang kuat sebagai satu bangsa. Persaudaraan inilah yang disebut dengan ukhuwah. Nah, persaudaraan dalam Islam disebut dengan ukhuwah. Ukhuwah terdiri dari 3 macam. Pertama, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Dimanapun seseorang itu berada, ia akan merasa bersaudara karena sama-sama memeluk agama Islam. 2. Ukhuwah Watoniyah. Ukhuwah Watoniyah merupakan persaudaraan yang didasarkan karena satu bangsa. Seperti halnya dengan kita yang hidup di Indonesia, dengan berbagai suku bangsa, agama, ras, dan adat istiadat yang berbeda, tetapi kita tetap bersaudara, yaitu saudara sebangsa Indonesia. 3. Ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah Insaniyah yaitu persaudaraan karena sesama makhluk ciptaan Allah. Tidak melihat seseorang itu dari agamanya, sukunya, bangsanya, dan golongannya, karena semua itu merupakan umat manusia. Suatu bangsa dengan keanekaragaman suku dan bangsanya seperti Indonesia, maka ukhuwah watoniyah bisa menjadi jalan pemersatunya. Ukhuwah watoniyah memiliki peranan yang besar dalam menciptakan kesatuan dan persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan ini dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dari ayat ini, Allah menciptakan kita dari berbagai perbedaan. Namun perbedaan itu tidak untuk saling bermusuhan, tetapi agar kita saling mengenal. Yang membedakan manusia di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Maka sikap saling menghargai perbedaan harus tetap kita jaga agar tercipta hidup rukun dan harmonis. Berteman tanpa membedakan agama. Apakah kalian senang memiliki banyak teman? Bagaimana perasaan kalian berteman dengan orang yang berbeda agama? Tentu kalian tidak membeda-bedakan agamanya. Rasulullah SAW mengajarkan kita sikap yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ada kisah Rasulullah dengan pengemis Yahudi buta. Dahulu kala ada pengemis Yahudi buta yang sering duduk di pasar Madinah. Setiap orang yang mendekatinya, ia selalu mengatakan, "Wahai saudara, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, seorang pendusta. Dia juga seorang tukang sihir. Kalian akan dipengaruhinya jika mendekatinya." Hari demi hari, ia selalu mengatakan hal yang sama. Tanpa sepengetahuannya, ternyata Rasulullah adalah orang yang selalu memberikannya makanan setiap pagi. Hal itu dilakukan Rasulullah sampai ia wafat. Setelah beliau wafat, tidak ada lagi yang memberikan makan dan menyuapi si pengemis buta itu. Suatu hari, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada anaknya, yang juga merupakan istri tercinta Rasulullah, yaitu Aisyah, "Anakku, adakah perbuatan baik Rasulullah yang belum kukerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Ayah, Rasulullah setiap pagi selalu pergi ke ujung pasar di Madinah dengan membawa makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana." Keesokan paginya, Abu Bakar melakukan hal yang sama seperti Rasulullah lakukan. Ketika Abu Bakar mulai menyuapi si pengemis Yahudi buta itu, si pengemis marah karena ia merasa ini bukan orang yang biasa menyuapinya.
Abu Bakar masih belum mengakui jika ia memang bukan orang yang biasa menyuapi si pengemis itu. Bukan, kau bukan orang yang biasa menyuapiku. Aku tahu, karena orang yang selalu menyuapiku, dia menghaluskan dahulu makanan itu di mulutnya, lalu diberikannya kepadaku, kata pengemis itu. Abu Bakar tidak bisa lagi menahan tangisnya. Aku memang bukan orang itu. Orang mulia itu sudah wafat. Beliau adalah Muhammad. Mendengar hal itu, si pengemis terkejut dan merasa bersalah karena selama ini ia telah menghina dan memfitnah Rasulullah. Hal itu membuat pengemis nangis terseduh-seduh. Dia sadar bahwa betapa mulianya orang yang selama ini dia maki-maki, tak pernah membalasnya sedikit pun dengan perbuatan yang sama, melainkan tetap berlaku kasih. Karena terketuk kemuliaan akhlak Rasulullah, akhirnya si pengemis Yahudi buta itu menyatakan masuk Islam dengan bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Dalam cerita tadi mengajarkan kita tentang berbuat baik kepada siapapun, siapa saja, tidak peduli dengan agama mereka. Begitu juga dengan berteman, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Ada pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tadi. Pertama, tolong menolong kepada siapa saja. Menolong orang lain adalah perbuatan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Sikap tolong menolong antar sesama ini menciptakan kerukunan antar umat beragama. 2. Tidak membeda-bedakan teman. Dalam berteman, kita tidak boleh membedakan teman karena perbedaan agama. Kita tetap harus berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakannya. Tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama kita. Berteman dengan baik kepada pemeluk agama lain adalah ajaran Rasulullah. Memaksakan kehendakan orang lain untuk memeluk agama Islam bukanlah sikap Muslim. Rasulullah tidak pernah memaksa orang lain untuk masuk agama Islam. Namun, dengan kelembutannya, banyak yang bersimpati dan tertarik dengan agama Islam. Itulah cara Rasulullah mengenalkan Islam. Hikmah berteman tanpa membedakan agama. Ada beberapa hikmah yang kita dapat jika kita berteman tanpa membedakan agama. Yang pertama, menciptakan perdamaian. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, dicintai Allah. Yang keempat, disukai banyak orang. Dan yang kelima, menjadikan kita pribadi yang rendah hati. Nah, adik-adik, mungkin hanya itu saja materi yang dapat kita pelajari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.